Jadi kalau bulat itu betina, kalau runcing itu jantan. Nah, ini kayaknya jantan nih, dia lebih runcing kayaknya, tapi ini lebih bulat ya, bulat. Jadi teman-teman bisa membedakan seperti itu. Kalau misalkan, pokoknya kalau misalkan itu runcing, lancip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Review Merpati. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tips ya, sebuah tips seperti biasa tentang informasi merpati. Dan di video kali ini saya ingin memberikan tutorial atau tips bagaimana cara membedakan telur merpati jantan dan betina. Nah kebetulan kemarin itu banyak yang nanya atau membahas seputar telur. Nah di sini saya akan memberikan tutorial lagi tentang bagaimana sih cara membedakan telur merpati jantan dan betina. Nah sebelumnya video saya ada tentang sama seperti membedakan merpati piik dengan belia jarum, jantan betina. Nah di sini saya ingin memberikan tutorial lagi masih seperti biasa tentang telur ya, tentang telur, bagaimana cara membedakan jantan dan betina. Oke, dan sebelum lanjut, seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channelnya di Review Merpati, lalu jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman. Oke, dan teman-teman jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya. Nah setiap kali saya upload, teman-teman tidak kelewatan atau tidak terlewatkan saya update untuk informasi merpati yang terupdate dan teraktual gitu. Oke, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang support channel ini, yang sudah mensupport. Saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki teman-teman dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan kesehatan dan panjang umur selalu, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, jadi di video kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial atau sharing ya teman-teman, bagaimana sih cara membedakan telur merpati jantan dan betina. Kebetulan dari kemarin banyak sekali yang belajar tentang telur ya, telur, dan nanyakan berapa hari bagaimana apakah jantan betina. Nah kebetulan saya di sini akan memberikan tipsnya bagaimana kita melihat masih telur apakah jantan atau betina seperti itu. Nah teman-teman simpel bagaimana cara melihat apakah ini akan jadi jantan atau betina seperti itu. Teman-teman, ini ada beberapa teknik teman-teman, dan ini juga sering dipakai oleh beberapa pengembang merpati ya. Jadi ini hanya sekedar teknik bagaimana cara melihatnya, tapi kebanyakan sudah berhasil. Jadi teman-teman, untuk keakuratannya insya Allah akurat 99%. Jadi 1%-nya berikan kepada Allah apakah ini, tapi ini sudah saya survei, kebanyakan berhasil. Jadi teman-teman tidak usah diragukan lagi itu. Jadi ada dua teknik cara membedakan telur jantan dan betina itu. Nah untuk telur jantan biasanya tipikalnya dia lebih lancip dibanding telur yang betina. Nah, jadi nanti saya akan, jadi kalau jantan itu biasanya telurnya agak sedikit lancip kan lonjongnya. Nah kalau jantan itu sedikit lancip dan lonjong sedikit lancip kalau jantan. Kalau betina itu biasanya telurnya agak bulat, jadi lonjongnya bulat, jadi tidak lancip. Nah itu betina. Nah
nanti saya akan perlihatkan. Kebetulan merpati saya sedang angkrem, jadi kita bisa melihat bagaimana apakah ini jantan atau betina, dan juga ada beberapa teknik teman-teman, cara melihatnya dengan cara menggunakan seperti di video saya sebelumnya, itu ada menggunakan media jarum dengan benang ya. Jadi teman-teman ambil benang seperti akan menjahit lah. Nah, teman-teman ambil lalu teman-teman seperti biasa dites ke atas telurnya. Nah, di sini ada syaratnya. Yang pertama itu ketika teman-teman akan memprediksi dengan media jarum, teman-teman usahakan telurnya minimal usianya sudah seminggu ya. Ketika si embrio sudah ada. Jadi si embrio itu kayak semisal semacam urat merah-merah. Nah, ketika umur telur sudah seminggu, teman-teman bisa memprediksi memakai media seperti di video saya, memakai jarum seperti itu. Kalau misalkan telurnya belum seminggu itu belum bisa teman. Jadi teman-teman usahakan telurnya nunggu ada embrionya, baru bisa diprediksi mana jantan dan mana betina. Karena kebanyakan yang saya lihat ya, kebanyakan kan ketika telur merpati lahir, untuk yang awam kita berandai-andai ini jantan atau betina, dan kebanyakan untuk di ternak pun kebanyakan yang jantan ya, kalau sepengetahuan saya gitu, tapi nggak tahu itu selera masing-masing. Jadi kebanyakan yang jantan yang di ternak. Oke, kita akan lihat telurnya. Oke, teman. Nah, oke teman-teman, ini dia saya ada telurnya. Nah, oh iya, buat teman-teman harus selalu ingat, jadi ketika ini sekedar masukan ya. Ketika teman-teman mau ngambil telur, usahakan telurnya dipakaikan alas ya teman-teman, pakaikan alas seperti ini, atau memakai kain atau apalah, lap, atau pokoknya usahakan memakai alas lah seperti itu. Lalu jangan terlalu lama teman-teman. Ini berhubung saya lagi membuat konten, jadi nggak akan lama-lama. Takutnya kan ketika kita mencabut telur itu kan takutnya stres ya burungnya, nanti yang ada malah tidak mau mengerami, dan nanti malah nggak jadi telurnya seperti itu, nggak jadi netes lah. Nah, silakan teman-teman lihat ini ada telur merpati saya, umuran sekitar baru 3 hari ya, 4 harian lah, 4 hari 5 harian lah, jadi belum seminggu, jadi ya belum bisa menggunakan dengan cara memakai media jarum karena embrionya masih belum kelihatan ya. Kalau misalkan teman-teman di rumah yang telurnya udah semingguan lebih lah, itu masih udah ada ke embrio, jadi bisa dilihat atau digunakan cara pakai jarum seperti itu. Tuh. Jadi teman-teman lihat, ini ada 2 telur merpati. Kadang agak sulit juga teman-teman ya. Silakan teman-teman lihat dulu mana yang jantan sama betina dari postur, mana yang lancip, mana yang agak bulat ya. Silakan teman-teman cari. Silakan. Cukup sudah belum? Nah, oke, tadi saya akan bahas. Saya juga memakai ini punya, memakai alas juga. Nah, jadi ini ada telur teman-teman. Ini apalah, ini berhubung sebenarnya saya ini nggak akan ditetasin ya, jadi saya akan cabut telur, jadi nggak apa-apa lah. Kalau buat teman-teman yang mau ditetasin ya, usahakan memakai sarung tangan lah seperti itu. Nah, ini telur pertama teman-teman. Teman-teman bisa pastikan ini jantan apa tidak. Silakan. Jadi kalau jantan tuh runcing, kalau betina tuh lebih bulat, gemuk, lebih bulat lah bentuknya. Nah, jadi
Kalau bulat itu betina, kalau runcing itu jantan. Nah, ini kayaknya jantan nih, dia lebih runcing kayaknya, tapi ini lebih bulat ya, bulat. Jadi teman-teman bisa membedakan seperti itu. Kalau misalkan, pokoknya kalau misalkan itu runcing, lancip ya, lonjong lancip, itu kemungkinan akan menjadi telur merpati jantan. Tapi kalau misalkan bulat, oh ini bulat ya teman-teman, jadi kalau bulat itu betina gitu. Jadi teman-teman silakan lihat telurnya. Pokoknya teman-teman juga bisa membedakan lah mana yang runcing, mana yang bulat gitu. Oke, tuh ini telur saya. Oke, jadi saya akan teman-teman gimana, tadi udah lihat kan bagaimana cara membedakan telur merpati jantan dan betina gitu. Mungkin seperti itu, lebih jelasnya bagaimana cara membedakan telur merpati jantan atau betina gitu. Mungkin tadi teman-teman sudah lihat bagaimana saya mereview telurnya. Itu telur saya yang baru 5 harian lah, 5 harian. Jadi teman-teman silakan teman-teman praktekkan di rumah. Ini beberapa tips dan sudah dipakai oleh beberapa penghobi burung lah, seperti itu. Karena saya sudah mensurveinya, sudah melihatnya dari teman-teman saya juga sudah ada, katanya beberapa persen yang berhasil gitu. Oke, silakan teman-teman aplikasikan, silakan teman-teman lakukan cara yang saya berikan, insya Allah bermanfaat lah gitu. Oke, mungkin itu saja beberapa ringkasan pembahasan saya membahas tentang bagaimana cara membedakan telur merpati dan betina. Oke, dan selebihnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya di Review Merpati, dan jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman. Dan buat teman-teman silakan yang belum paham atau mau nanya tentang merpati, silakan ada di Instagramnya di bawah ini, Instagramnya. Oke, silakan teman-teman nanya langsung di kolom komentar, di inbox, silakan, insya Allah saya akan jawab. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.